biar bisa kita lihat ada feedbacknya. Jadi to the point aja. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman pernah mendengar memang ada beberapa tes ya untuk menguji kemampuan seorang dalam berbahasa Inggris. Ada IELTS, ada TOEFL, ada TOEFL ITP, ada TOEFL lokal yang biasa, ada TOEFL ITP. Oke, dan mungkin ada TOEIC, ada bahasa Arab juga, ada apa namanya, ada nama tesnya sendiri, dan begitu juga dengan bahasa lainnya. Somehow, kalau misalkan teman-teman ingin, atau if you guys have an intention to learn something overseas, jadi pengen punya impian, pengen belajar di luar negeri, mungkin teman-teman sebagian bisa menggunakan IELTS, ada sebagian bisa menggunakan TOEFL, ada sebagian bisa menggunakan IELTS untuk bahasa Inggris ya, yang English speaking country ya. Somehow kalau teman-teman yang ingin pergi ke Europe ataupun Aussie misalkan seperti itu, mostly sekarang memang requirement-nya untuk IELTS ya gitu. Bahasa Inggris untuk misalkan TOEFL ada juga masih, bahkan sampai sekarang. Kalau IBT udah pasti ya. Kalau ITP itu ada, tapi mungkin hanya di beberapa negara di Asia. Kalau misalkan untuk ke Europe dan lain-lain itu mostly mereka udah minta IELTS. Nah, sekarang saya hanya ingin men-share beberapa poin terkait dengan overview ya. What is IELTS, test format, test module, what makes us your first choice and registration. Jadi maksudnya kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ingin melanjutkan untuk course atau misalkan untuk sharing, bisa juga sama teman-teman dari IELTS ID. Nah, sebenarnya apa sih IELTS ya? Kalau dari kepanjangannya atau International English Language Testing System. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah mendengar terkait dengan tes TOEFL, alhamdulillah saya juga pernah mengikuti tes TOEFL, pernah juga mengikuti tes IELTS seperti itu. Jadi kalau untuk tes TOEFL ya, mostly kalau misalkan kalau teman-teman pernah ke Kampung Inggris Pare, jadi mungkin di sini pernah ada ya yang ke Pare. Jadi kalau Pare itu salah satu tempat yang lokasinya di Jawa Timur. Nama Pare itu nama tempat ya, ada di Jawa Timur. Itu terkenal sekali dengan Kampung Inggris. Nah, biasanya teman-teman yang ke sana itu biasanya mostly mereka belajar terkait dengan bahasa Inggris untuk speakingnya, vocabulary dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ada yang mengambil kelas TOEFL, TOEFL ya, kita bicara TOEFL, mungkin basic English-nya tidak begitu kuat, tetapi untuk menjawab soal-soal TOEFL dia punya strategi khusus untuk bisa menjawab. Misalkan dari speaker pertama, kemudian speaker kedua, itu ada clue-cluenya di sana yang bisa kemudian dijadikan strategi khusus untuk menjawab soal daripada TOEFL tersebut. Somehow, kalau untuk IELTS ya, designed to assist the English language ability of people who intend, ini ya, jelas sekali ya di sini ya. Ini benar-benar apa namanya skill kemampuan teman-teman yang benar-benar diuji di sini. Ya, even you have like a trick to answer the question, tapi benar-benar ability, the first things that you're gonna be test is your ability in English, even for listening, reading, speaking, or writing, seperti itu. Jadi memang benar-benar kemampuan dari seseorang itu yang akan benar-benar akan diuji. Even someone who able to speak English, tapi it's not guarantee at all that he may be able to pass the test. Jadi even dia bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, ya, tapi kalau belum mengetahui bagaimana pola dalam IELTS itu sendiri, ya ini belum bisa menjadi garansi dia untuk bisa lolos dalam IELTS seperti itu. We start from modules ya. So in IELTS we have two modules, which is first one is academic, for another one is general training. So academic is for those who want to pursue their study overseas, only for students. For general training, it's maybe for worker. Jadi academic ini untuk teman-teman yang ingin lanjutkan study, di university. Tapi untuk general training, it's for those who want to work. Jadi ada teman-teman mungkin sebagian yang pengen bekerja, ada juga beberapa company yang requires IELTS. So IELTS is not only for student, or maybe someone he think like IELTS maybe it's only one module, tapi that's different ya. There is academic and also there is a general training. Nah,
For those who already join the test, ya, yang pernah ngambil tes, mereka akan punya, how to say, bisa digunakan ya untuk selama 2 tahun. Kemudian band score-nya itu range-nya 1 sampai 9. Oke, ini. Oke. Ini untuk range-nya. Jadi kalau misalkan di TOEFL itu mungkin ada sampai ratusan ya kalau skor. Kalau di IELTS itu only 1 to 9. Oke. Jadi misalkan dari band 1 sampai band 9 ya. Jadi tidak ada 10 lah. Misalkan IELTS skor kamu berapa? Oh, 25, 90, 100 nggak ada. Jadi bandnya dari 1 sampai 9 range-nya ya. Mulai dari non-user sampai expert user. Oke. Nah, mostly ya kalau teman-teman pengen mengambil beasiswa seperti LPDP ya, saya mungkin akan lebih banyak singgung terkait dengan LPDP karena saya alhamdulillah awalnya dari sana. Kalau misalkan teman-teman ya, kalau untuk beasiswa mostly pasti dia mintanya 6.5 overall score ya. Jadi kalau di IELTS itu ada listening, reading, speaking, and writing. Oke, listening ya, ada listening, ada speaking and writing, tapi overall score-nya yang tadi 9 itu kalau semuanya ya, skor tertinggi ya. Tapi kalau mostly kalau required dari kampus itu at least 6.5, itu angka amannya ya, 6.5 for overall score. It means setiap skor, setiap band dari listening, reading, speaking, and writing, no one below than 6.5. Okay, even university will require you, okay, you have to gain 6.5 for overall score, but no band below than 6. Okay, tidak dibolehkan satu skor pun dari 4 komponen itu di bawah 6.0. Nggak boleh kurang dari 6.0. Oke, 6.0. Tetapi kalau kita dapat semuanya, listening, reading, speaking, and writing, dapat 6.0, it means overall skornya akan dapat cuman 6 ya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 dibagi 4 otomatis jadinya 4. Jadinya 6. Jadi 6. Jadi tetap 6. Oke. I mean di dalam IELTS mungkin tidak ada lulus atau nggak lulus ya. Tidak seperti kita menguji suatu ujian yang kemudian kamu semester ini mata kuliah ini lulus nggak? Kayak gitu. Oh, aku nggak lulus berarti nanti ujian di semester depan. Di sini nggak ada lulus nggak lulus, adanya cukup atau nggak cukup gitu skornya. Oke. Karena setiap university, setiap departemen pasti punya requirement yang berbeda. Katakan kalau misalkan teman-teman dari sosial, itu biasanya skornya lebih higher. Then for those who want to take teknik, okay? Engineering. For engineering, it's always 6.5. Tapi kalau for social, law, you will find like 7. Okay, 7. Apalagi untuk di reading, in writing it's always 7. Ya untuk ya itu, tapi itu mostly ya untuk ya top 10 lah atau mungkin top more than 10 tapi enggak terlalu tinggi. How to say ya gitu ya. Jadi rata-rata skornya seperti itu. Oke, back to the topic. Jadi seperti ini listening, ada juga untuk akademik, ada untuk how to say, ada untuk general seperti itu. Kemudian speaking nanti sendiri. Nah, kalau misalkan kita mengambil tes, ya, jadi dia akan mulai dari listening. Nah, jadi 4 komponen itu akan dimulai dari listening test, kemudian akan dilanjutkan dengan reading, kemudian dilanjutkan dengan writing, and then the last one is speaking. Jadi listening itu approximately 30 minutes, okay, and then 10 minutes transfer time. Oke, jadi kalau teman-teman untuk ngejawab tesnya itu around 30 minutes ya. Jadi bisa menjawab di lembar soal. And then we have 10 minutes to transfer the answer to the answer sheet. Jadi kita punya 10 minutes untuk memindahkan kunci jawaban tadi kepada lembar jawaban yang sudah disediakan nanti sama panitia seperti itu. Nah, seperti yang tadi udah dikirim sama teman-teman panitia itu ada 4 section ya untuk listening dan teman-teman bisa menjawabnya ya mungkin lebih fleksibel ya. Karena untuk awal, jadi kita tidak begitu terikat sama waktu dan memang kami sengaja untuk memberi soalnya di awal lebih dahulu ya, bukan nanti di akhir karena akan memakan waktu jika kita harus menunggu semuanya sampai selesai. Oke, type of question. Jadi ini di listening sendiri, ini makanya tadi di awal saya udah katakan setiap komponen itu akan benar-benar diuji kemampuan IELTS takers. Oke. Semua partisipan, kandidat, itu benar-benar akan diuji. Makanya kenapa variatif, sangat variatif.
You may see here like multiple choice, ya, kemudian ada matching, ada plan, map, diagram, labeling, form, and notes, completion table, completion, flowchart, dan lain-lain. Semua ini jadi benar-benar kemampuan seseorang itu benar-benar diuji seperti itu. Ini baru di listening. Ada 40 soal ya. Dia ada 40 soal, ada section 1, 2, 3, and 4. Jadi dari 40 soal ini, kemudian dia ada type of question-nya seperti ini. Ya, ini yang mungkin nanti kita akan bahas sedikit di malam ini ya. Kemudian listening ini 4 section, okay. Section 1 ada conversation between two people set in everyday social context. Jadi untuk section 1 di listening ini biasanya nomor 1 sampai 10 ya, dan dia biasanya flow untuk speakingnya dari speakernya itu tidak terlalu fast. Okay, it's a little bit slow, but you have to put your big concentration to listen all the question that you're gonna be answered. Jadi, you know, like in IELTS 40 question, you have to gain around 23 correct answer. Jadi harus around 23 to 26 if I'm not mistaken ya. Jadi 23 sampai 26 itu baru you bisa dapat 6.0 or 6.5. Oke, yang tadi yang udah kita bicarakan di awal terkait dengan band score yang akan diminta oleh university. Oke, jadi di section awal ini benar-benar teman-teman harus you have to put your high concentration karena flow speakernya biasanya di apa namanya audionya it's a little bit slow, so you can gain all correct answer in per section. Oke, tapi kalau misalkan kita nggak concern ya bisa aja hilang juga karena 1 poin itu sangat-sangat berharga dalam IELTS. Kita bisa bayangkan 23 sampai 26 itu benar, itu baru dapat 6.0 or 6.5. Kemudian di section 2-nya, jadi section 1 ini biasanya dia ngomong university, tentang introduction, tentang pengen satu speaker pengen apa namanya, how to say, ya pengen ngambil data lah, data tentang someone seperti itu. Kemudian section 2 monologue set in everyday social context, nanti kita bahas inilah. Section 3 udah beda lagi, conversation between up to 4 people set in educational or training context. Dan ini biasanya section 4 ini malah lebih cepat lagi. Jadi kalau misalkan section 1, 1 sampai 10 itu biasanya dia dibagi. This question is only for 1 to 5. Okay, now you have time to listen the question from 1 to 5. Biasanya dibagi gitu kan. Section 1, 1 sampai 5. Kita dengar audionya. And then lanjut lagi 5 sampai 10 misalkan. Tapi kalau udah section 3 or 4, biasanya mostly di 4, itu you have time to see the question for number 31 to 40, langsung dari nomor 31 sampai 40. It means kita harus benar-benar konsentrasi bisa melihat flow speaker itu dari mana sih dia alur bicaranya udah sampai mana nih. Ya kan? Kalau kita terkecoh saja udah sampai 1 aja kita udah nggak keikut, berarti otomatis bisa kemungkinan kita udah nggak bisa ikut di soal-soal setelahnya seperti itu. Ini listening says masih bisa di skill access. Oke, saya tadi nggak tahu ini. Reading, oke, reading ini ada 1 minute ya. Makanya kenapa again tadi kita udah kirim di awal ya untuk reading sama listeningnya, karena kalau kita harus malam ini dikerjakan semua habis materi itu sangat banyak sekali memakan waktu. Sambil jalan boleh ditanya ya, sampai listening. If you have any question guys, you can raise your hand. Mbak Novi bisa mantau kalau teman-teman ada ingin bertanya untuk listening section tadi, silahkan boleh. Kita sambil ini aja. 2 question, it's okay for 2 question. Kalau ada ya, kalau nggak ada saya lanjut. Oke, langsung raise hand ya teman-teman ya. Oke, Dadang. Itu Bas. Kalau ada bisa lanjut dulu Mister ya. Halo, Mr. Yugor. Hai. What kind of curriculum will be helped in this program? Because I looked in this IELTS part, so various types of questions. So can you tell me about our curriculum maybe? Thank you. Oke, kurikulumnya. Baik. Kurikulum, saya rasa kalau untuk kurikulum, oke, nanti biar Mas Ufan aja lah yang jelasin ya. Mas Ufan, nanti kurikulum nanti saya rasa di akhir ya. Kalau karena kurikulum ini ya guys, oke biar saya jawab aja lah. Untuk kurikulum, you know like IELTS we need around 3 months to 6 months, okay, and you have to focus on learning this. Jadi kita nggak bisa membuatkan lah.
Oke, kita nggak bisa menduakan lah kalau untuk IELTS ya, to be honest ya. Kecuali ya, if you already live in a foreign country for 1 or 3 years maybe, or maybe more than that, mungkin kalian hanya bisa spend time beberapa waktu saja untuk bisa mempelajarinya. Nah, tapi kalau untuk saat ini yang dengan sama teman-teman meet yang only 4 meetings, saya rasa kita hanya bisa main di introduction ya. Maksud saya tetap bilang introduction ya, karena kita tidak bisa membahas secara detail. Jadi untuk di setiap section untuk pertemuan kita sudah kita bagi untuk listening, reading, dan speaking, and writing, itu aja. Jadi kita akan bahas secara general saja nanti di setiap pertemuan. Itu aja sih, Mas. Baik, makasih Kak Yogor. Yoi. Udah? Kita bisa lanjut? Ya, lanjut, Okay. bisa lanjut ya. Oke, thank you. Jadi masuk ke reading ya. Reading, maybe guys, teman-teman di sini ada suka membaca. Oke, that's very big point. Kalau misalkan teman-teman udah membaca, teman sudah membaca apalagi teks English book ya, whatever. Tapi kalau misalkan sudah sering membaca, mungkin ini sangat bisa membantu teman-teman untuk bisa mengejar skor di dalam tes ini. Karena di dalam academic reading kita fokusnya ke akademik ya, karena ada general test juga. Untuk teman-teman di akademik, otomatis dia bahasanya akan really academic. I mean really academic. Untuk mungkin tentang banyak topik lah ya dalam reading. Tapi overall memang kemampuan reading akan diuji. Di sini ada 60 menit untuk kerjakan 3 passages dalam 60 menit. Questionnya ada 40, sama seperti di listening. Oke, 3 section. Ya, ini types of questionnya ada seperti ini: multiple choice, identify information, true false not given, dan lain-lain. Academic reading test, saya rasa ada 3 passages yang benar-benar teman-teman akan diuji ya, kemampuan memahami reading, karena nanti tentunya di kampus teman-teman akan banyak bergelut terkait dengan tes, karena di overseas of course ya, task you will deal with tests almost all the time ya. Jadi teman-teman, apalagi kalau misalkan saya dengar teman-teman yang ke UK itu almost 24 hours mereka ada di library kayak gitu. Jadi mereka akan banyak bersinggungan dengan tes, dan kemampuan reading ini untuk mengerjakan ini harus benar-benar bisa semampunya lah, bisa dioptimalkan lah seperti itu. GT reading test ini ada section 1, 2, 3 ya. Jadi saya bilang tadi ada 3 passages ya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh yang sudah dikasih oleh teman-teman panitia lewat simulasi ya, pretest tadi. Ya. Kemudian ini yang akan diuji untuk skillnya. Oke, seperti ini ya, ada main idea, kemudian detailnya, kemudian lain-lain. Ini kalau mau dibahas ini pengalaman. Oke, untuk writing ya, untuk writing ada 2 tes. Jadi ada task 1 and task 2. Task 1 and task 2. Jadi semua ini dua-duanya baru 1 jam. Oke, biasanya task 1-nya itu terkait dengan data, task 2-nya itu terkait dengan opini dan lain-lain. Jadi task 1 itu maybe you will spend around 20 minutes, not maybe, ya, it's 20 minutes for task 1 and 40 minutes for task 2 IELTS writing test. Jadi dari situ, dan kita bisa lihat di sini untuk task 1, oke, at least 150 words, and task 2 250 words. Oke, jadi at least ada 150 kata ya dari task 1, dan 250 dari task 2, dan ini harus akademik juga, writingnya harus academically. Ya, mulai dari task 1 kita akan diuji kemampuannya untuk menganalisis data, bagaimana cara kita membaca data itu, kemudian kita meluangkannya dalam tulisan, dan bagaimana agar si pembaca itu bisa memahami apa yang kita tulis, dan kira-kira dari data yang diberikan main poinnya apa saja yang bisa kita sampaikan di dalam tulisan itu. Nah, ini tentunya nanti berkaitan dengan data-data tentunya teman-teman di universitas ketika dikasih, ya seperti kita mungkin di Indonesia ada data penelitian, kemudian kita harus menjelaskan tentang grafiknya,
ya kan, katakan sensus penduduk dari 2000 sampai 2023 nanti seperti apa, ada yang udah past, ada yang present, ya kan, ada yang nanti proyeksinya seperti apa, itu yang kemudian kita bahasakan nanti di dalam writing tax 1. Untuk tax 2 tentunya tentang opini, bagaimana misalkan let's say for example ya, kalau misalkan bagaimana pendapat, how do you think about the education system in Indonesia? Bagaimana pendapatmu tentang sistem edukasi yang ada di Indonesia? Oke, itu salah satu contohnya, seperti ada yang agree disagree, kemudian ada yang some people say like this bla 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 bla, and how do you think? Oke, ada yang kita cuma mengkomparasi antara dua pendapat, ada yang kita diminta pendapatnya, ada yang agree disagree, dan beberapa tipe lainnya. Ada kalau mau di ini semua yang banyak lah. Ini ya tax 1 tadi, present a table, ada graph, chart or diagram, oke. Explain the data, describe the stages of process, ada juga proses, misalkan proses itu seperti dari apa ya? Dari contohnya misalkan si kupu-kupu lah, ya kan? Dari ulat kemudian dia berubah menjadi apa sampai jadi kupu, itu di describe. Jadi dia hanya mencantumkan di situ gambarnya saja, prosesnya secara dalam visual untuk gambar, kemudian kita yang menyasur kata-katanya gitu, seperti itu. Atau misalkan map, seperti itu biasanya map misalkan di satu daerah, misalkan katakan saya di Jawa Timur ya, katakan Surabaya, seperti itu. Surabaya di tahun 1990 sama di tahun 2022 misalkan itu seperti apa. Nah, itu ditaruh ada dua map di situ, kemudian kita disuruh jelaskan gitu. Itu tax 1. Kemudian di tax 2, write an essay in response to point of view, argument or problem. Jadi ada ya pendapat kita, kemudian kita berargumen di situ, problem, dan respond from what test, so be written in formal style. Gitu ya, jadi formal style or academic style. Okay, so I guess like sama aja ini ya. Writing test, the respond which appropriate in terms content. Jadi kontennya, kemudian dari kita, paraphrase-nya lah, dari paragraph 1, 2, and 3, itu bagaimana. Kemudian bagaimana kita organize idea kita, kemudian harus accuracy ya, accuracy vocabulary-nya harus akurat di situ, kemudian cara penyampaiannya harus akurat di situ, grammar-nya harus seperti bagaimana, kemudian dia menggunakan general vocabulary, or maybe yang some vocab yang yang tidak biasa digunakan, juga seperti itu semua dan nilainya. Oke, untuk reading dan writing. Any question so far? Sebelum aku jelasin tentang speaking. Raise your hand. Ada itu Kak. Ada yang di chat. Oke, yuk ada yang ingin writing. Bertanya apa tadi, tulis tangan atau diketik? Oke, good question from Angga. Thank you Mas Angga. Ya, jadi untuk TOEFL itu ada yang IDT, ada yang TOEFL yang Untuk IELTS ya, untuk IELTS ini all ya, untuk writing-nya itu tulis tangan. Jadi kita akan diberikan selembar kertas seperti itu. Kemudian kita akan menjawabnya menggunakan tulis tangan. Tulis tangan gitu. Oke, ada lagi? One more question maybe untuk reading dan izin writing. Mau memastikan sesuatu. Oke, fine. Oh iya, berarti tulisan tangan kita harus benar-benar clear ya, harus benar-benar jelas kelihatan gitu. So far kalau bisa dibaca sih oke sih Mas ya. Oke, siap. Pastikan pokoknya tulisan itu tidak hanya bisa dibaca oleh kamu Mas, bisa dibaca oleh orang lain. Udah lama kan nulis tangan ini. Biasakan Mas dari sekarang. Thank you, sir. Gitu sih. Oke. Ya sih memang agak ini ya. Agak strict ya, kalau biasa tulis tangan harus siapin. Kalau teman-teman sih biasanya kita pakai pensil ya. Jadi kalau misalkan salah ya bisa dihapus, itu aja. Kayak gitu. Atau kadang tuh kita ada yang mau pulpen tapi dia nyediain dulu tuh kertas sendiri kan. Kan ada caranya. Maksudnya kita main point itu apa aja sih, kita tulis dulu kan, dioret-oretan kayak gitu kan. Nanti paragraf 1 ini nanti setelah kita mau kemana nih arahnya, nanti paragraf 2-nya seperti apa, paragraf 3-nya seperti apa gitu. Jadi poin-poinnya udah kita saring dulu tuh di kertas yang lain kayak gitu kan. Kita kan pasti ada oret-oretannya juga kan.
Nah, udah ada di situ, barulah kita cantumkan, nanti kita mainkan itu kemudian di di answer sheet-nya. Seperti itu. Ini dari Mbak Indah, Sir. Berarti nggak ada CPT gitu ya, Kak? No, Kayak nothing. nggak ada. Itu beda lagi itu. Itu mah udah di ini TOEFL IBT itu memang dia time mainnya. Jadi lo kalau misalkan udah satu question kita udah sampai di page sekian ya, kemudian kita udah lost time di situ, nggak bisa kita balik lagi. Kalau di IELTS seperti ini, misalkan reading, aduh nomor 1 sampai 5 agak sulit, kita langsung lari ke nomor sekian itu bisa. Nanti kita balik lagi ke situ. Karena setiap soal itu kan udah disediain waktunya ya, 1 jam misalkan di reading itu kan harus habisnya berapa soal, kan 40 soal seperti itu. Jadi kita masih bisa, kan paper test ya, jadi kita masih bisa bolak-balik gitu. Cari dulu yang mudah mana, nanti yang sisanya taruh belakangan boleh. Ada lagi? Nulis rapi. Rapi. Ya, yang penting bisa dibaca ya, Mas. Ini dari Siti Nuraini. Silakan, Mbak Siti Nuraini. Halo Kak, susah terdengar tidak? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kak, saya izin bertanya, untuk writing test itu kan ada minimalnya 150 word ataupun 250 word ya Pak. Nah, sedangkan kalau misalkan tulis tangan itu kita nggak bisa, kalau tulis tangan kita kurang tahu kan, misalkan itu udah 150 kata atau belum. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira untuk memastikan kali tulisan kita itu udah 150 atau 250 kata itu bagaimana Pak? Oke, nice, thank you. Siapa tadi namanya, Mbak? Siti Nuraini, Pak. Siti, oke. Siti Nuraini. Oke, jadi Miss Siti Nuraini. Jadi kalau untuk tulis tangan tidak seperti dengan di komputer ya. Jadi kita bisa lihat kalau di Word itu sudah berapa words yang kita tulis. Somehow kalau itu ditulis tangan kan kita tahu itu ya berapa paragraf, berapa line yang kita tuliskan di dalam satu passage itu. Katakan ada paragraf 1, 2, and 3 ya. Kalau misalkan kita ada introduction, kemudian ada main body, kemudian ada conclusion ya. Ya, itu kan ada 3 paragraf, katakan biasanya kalau di passage, writing text tuh ya. Itu kan kita tahu, oh nanti ada dari 3 paragraf ini berapa line dia. Gitu kan, berapa line dari atas sampai bawah itu ada berapa line. You know line, right? 1, 2 kita bisa hitung dari ini. Kemudian kita kan bisa hitung, kalau untuk katanya hitung ke sampingnya aja, Mbak. Kan kita terus dari kiri ke kanan, kan dari kiri ke kanan itu di satu line aja itu ada berapa? Katakan 10 ya, udah 10 nanti kita kalikan berapa ke bawah. Gitu aja sih, simpel aja. Nanti tinggal dibuat lebih aja, lebih sedikit, tapi no too much, oke? Okay? Jangan terlalu banyak, karena nanti bisa, biasanya teman-teman itu terjebak di dalam writing itu terlalu redundant. You know, redundant like menjelaskan sesuatu itu muter-muter gitu. Muter-muter, ya. Jadi nggak dapat poinnya, nggak ada dapat strong point di situ. Dia muter-muter, nggak ada PowerPoint di situ ya. Nggak ada PowerPoint, itu terlalu muter. Jadi di writing test you have to learn how to write effectively. Oke, benar-benar poinnya kita cantumkan di situ dan flow-nya dapat dan orang yang baca itu juga bisa paham dengan apa yang kita tulis. Jadi poinnya tadi kalau misalkan kita ingin tahu udah berapa kosakata yang kita tulis, hitung dia ke kiri ke kanan, satu line aja Mbak, satu line aja cukup. Ada berapa words di situ? Katakan 10. Kemudian ke bawah itu ada berapa? Ya, tinggal kita kalikan aja, itu udah dapat kok di situ. Jadi kalau misalkan 150 ya taruhlah sampai 155 lah, 156 it's okay. Ya, lebih dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu banyak untuk taksuan. Begitu tuh taksu kalau lebih sedikit it's okay. Itu masih ada toleransi di situ. Oke. Ya. Ya, langsung selanjutnya next sir ada Miss Hana. Silakan Miss Hana yang udah raise hand. Baik, terima kasih. Halo Kak Yugor, ingin bertanya, kalau yang dimaksud dengan ragam formal itu bagaimana? Apakah bisa dikasih contohnya gitu? Karena bahasa Inggris mungkin ada sedikit berbeda kan dengan bahasa Indonesia. Dan juga untuk vocabulary itu yang bakal bikin strong itu gimana? Apakah misalnya kan teenager itu kan remaja, apakah kita harus pakai yang kata sulit seperti adolescence gitu supaya menunjukkan kalau kita tuh lebih expert gitu
Dimohon penjelasannya. Terima kasih. Thank you. Iya, jadi memang kalau untuk kosakata yang dipilih memang harus yang jangan general, ya. Mostly jangan general. Tapi pun ketika kita tidak menggunakan uncommon vocabulary, itu pun harus kita pastikan kalau kita tepat menggunakan, penggunaannya harus tepat. Ya benar, seperti tadi misalkan kita teenager is too boring, right? You have to look at other lessons. Kalau atau misalkan student, you have to use like pupils or maybe like something good, it's like good, better or something. You can use like stunning or something like that. Jadi ada memang kalau di dalam IELTS kita belajar tentang uncommon vocabulary. Oke, jadi vocab yang jarang dipakai dalam general speaking, ya. Itu biasanya kita gunakan di dalam writing ataupun di dalam speaking. Jadi kalau kita mendalami lebih dalam lagi, di sana ada kosakata tertentu lah yang memang tidak semuanya bisa kita serap secara ini ya. Tapi untuk power kita ketika mau ngambil tes itu kita ada beberapa kosakata yang memang harus kita biasakan di awal sehingga ketika kita dikasih question di dalam teks untuk penulisan itu kita udah bisa mengeluarkan vocab seperti yang bisa kita gunakan dalam penulisan. Seperti itu. Jadi memang ada uncommon vocabulary yang akan dipelajari gitu Mbak di dalam IELTS. Oke. Dan itu bisa dipakai dalam speaking juga nanti tentunya. Saya rasa sih itu ya. Itu ya tadi berarti pemilihan kata ya Sir. Ya, pemilihan kata tapi harus tepat ya, harus tepat. Kita nggak asal milih ya, harus tepat, penggunaannya harus tepat. Seperti itu. Dan memang harus terbiasa sih, harus terbiasa. Itu harus dibiasakan dulu. Kita nggak bisa ibaratnya 1-2 minggu baru kita mau ini, nggak bisa ya. Besok atau 2 hari baru kita mau tes, kemudian kita cari kata-katanya sekarang. Even mungkin tidak seperti itu juga yang dilakukan sama teman-teman. Tapi I mean habit ya, you have to create as your habit ini. Ketika kita misalkan teman-teman sekarang nih udah ada kan ada komunitasnya. Let's say it's like community ya. Teman-teman udah bisa komunikasinya menggunakan bahasa Inggris dari sekarang ya. Kemudian disiplin ya, kalau ketika kita tidak menggunakan apa yang harus kita lakukan pada diri kita. You have to give your self punishment, you have to memorize more vocabulary, or you may have to gain like a new vocabulary in your days yang mungkin kita bisa mengujinya dalam speaking or dalam writing seperti itu. Jadi new vocabulary tapi penggunaannya juga harus tepat. Ini ada yang nanya dalam chat ya, dalam chat, yes. dalam chat here. Kalau untuk biayanya berapa ya Kak? Mahal kok, 3 juta. Oke. Sebelum ke situ tadi di atasnya ada yang tanya, Sir. Lebih ke ini, perbedaan IELTS untuk akademik dan general. Selain tadi tujuannya kan beda, gitu. Terus apakah untuk komponen pembelajarannya juga beda? Gitu? Kurikulumnya, isinya juga beda? Yes, jadi untuk beda, tentunya bedanya, tapi tidak semuanya berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Kalau yang kesamaannya ada di listening, dan di speakingnya sama, tapi kalau di readingnya udah beda, di writingnya juga udah beda. Kalau writing itu biasanya general itu mereka nulis surat kalau misalkan nggak masuk kerja kayak gitu, itu oleh general. Kemudian di reading itu mereka bacanya tuh tentang announcement di dalam company kayak gitu, misalkan metodologi apa ya, cara-cara kerja gitu loh, cara-cara kerja di dalam misalkan merakit sesuatu itu biasanya di ngomong tadi apa ya, ada listeningnya sama, readingnya seperti itu. Kemudian writingnya mereka juga berbeda, dan speaking sih sama aja gitu. Jadi kalau nanti kalian dapat satu ruangan itu ada mungkin yang ambil general test ada gitu karena sama, listeningnya sama. Oke? Aku jawabnya agak cepat ya. Dan jelas. Clear ya? Udah clear. Terus tadi yang biaya ya, Sir? Per tesnya. Ini ada nanya paragraf atau kalimat ya, Kak. Ya, jadi gini. Tadi ya, ini masalah jumlah kata di dalam ini ya, penulisan ya. Jadi, kalau misalkan kita punya 3 paragraf, kalau biasanya di writing task 1 itu 1 or 2. 2 or 3. Biasanya 2 aja udah cukup. Ya, introduction sama main body udah selesai sama closingnya. Tapi kalau di task 2 itu biasanya introduction, main body sama kesimpulan seperti itu. Nah,
Di setiap paragraf itu kita hitung line-nya, line ke bawah itu loh. Line itu bahasa ini apa ya? Line 1, 2, 3 and sampai berapa itu kan ke bawah itu kan ada. Ya kan? Semua secara keseluruhan ke bawah. Kemudian it's not kalimat, kata, perkataan yang ke samping itu ada berapa kata gitu loh. Di paragraf 1 katakan di line pertama ada berapa kata ke samping kanan, kemudian atau kiri, kemudian kalikan dengan berapa line untuk keseluruhan paragraf. Itu. Clear ya? Clear nggak sih? Yang untuk jumlah words ini? Ya, Sir. Jadi patokannya satu baris itu misalkan ya 7 ada atau 5 lah katakanlah itu. Kita kayak perkalian atas dengan yang ini gitu kan. Oke, clear ya, saya anggap clear ya. Clear, oke. Terus tadi biaya, Sir, berapa nih sekali tesnya? Murah. 3 juta. 3 juta itu kalau lulus 3 juta lagi. Jadi gini, untuk tes, jadi teman-teman seperti saya bilang tadi ya, oke, jawab dulu ya, 3 juta Mas. Mungkin 2,9, tapi let's say 3 juta lah. 3 juta itu pun kalau misalkan teman-teman ya, misalkan saya katakan Mbak Novi jurusannya apa Mbak? Pendidikan. Apa? Pendidikan bahasa Inggris. Oh, nice. Ya, oke, let's say ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya education apa? Biasanya apa? English education gitu. Ya. Ya, English education, English language education. Oke, jadi katakan ya anak-anak ya. Apa seperti Mbak Novi ya. Itu kan nanti rata-rata ya. At least kita samakan lah dari semuanya. Katakan 6,5. 6,5 itu untuk overall score, tapi setiap band, listening, reading, speaking, writing itu nggak boleh ada yang di bawah 6. Oke, at least 6.0. Tapi kalau teman-teman dapat 6,0 setiap band, kalau di overall semuanya otomatis jadinya 6 kan. Setiap komponen lulus tapi overall-nya nggak lulus. Berarti harus tes ulang. Gitu kan? Karena belum mencukupi skornya. Otomatis tes ulang. Tes ulang sampai dapat semuanya, nggak boleh ada yang di bawah 6 dan semuanya overall-nya harus 6,5. Ya otomatis 3 band itu 6,5 lah, satunya dapat 6. Kayak gitu bisa lah 6,5. Nah, itu baru lolos tuh, kecuali kalau mau pindah kampus atau nyari jurusan yang punya apa? Requirement yang rendah di bawah itu. Ya, ini teman-teman antusias banget ya udah sampai tanya. Ya, saya lanjut dulu ya. Saya selesaikan dulu ya, sorry ya. Ini tinggal speaking. Ya, lanjut dulu aja. Speaking dulu. Nah, kalau di dalam speaking tadi udah kita bahas tentang listening, reading, writing, speaking. Speaking di sini tentunya nanti teman-teman one on one. Oke. Kalau tadi di listening, reading, speaking yang 3 komponen sebelumnya teman-teman dikumpulkan dalam satu kelas. Ini juga ditemukan dalam satu ruangan, tapi one on one langsung sama examiner. Jadi one on one ya, ketemuan langsung. Nah, itu nanti ada speaking test, ada tax 1, tax 2, juga tax 3. Tax 1 itu biasanya tetap ringan-ringan aja lah. Oke. Tell me about your family. Okay. What do you like you do in your spare time? Tell me about something that you pokoknya tentang diri kita, tentang sesuatu. Tell me about your hometown, tell me about your hobbies or something lah, seperti itu untuk di part 1. Di part 2 itu biasanya dia ada cue card. Oke, jadi ini ya introduction and interview in 3 to 4 minutes in part 1. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat the examiner confirm, candidate identify and ask general question of familiar topic. Jadi nggak terlalu inilah. Nggak terlalu serem-serem banget lah. Nggak ada yang seram sih sebenarnya juga, cuman ringan lah gitulah, insya Allah. Walaupun tidak meringan, tidak meremehkan ya. Kemudian di next part 2-nya. Nah ini, kalau di part 2-nya, di sini ya, ini 3 to 4 minutes candidate give
ada cue cards ya, ada card kecil gitu ya. Di situ ada keterangannya, ada questionnya di situ. Candidate is given a 1 minute to prepare their talk. Jadi ada question di situ. Katakan, misalkan contohnya seperti ini. Tell me about something that you tell me about the most people. Apa ya contohnya ya? Wait. Tell me about your family, katakanlah. Or someone that very important in your life. Nah, kayak gitu misalkan. Tell me about someone which is very important in your life. Who is he or her? Who is him or her? Atau misalkan di mana dia, where she is living now? Where did you meet her or him in the first time? Ya, seperti itu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di task, di card tadi. Kemudian kita disuruh oret-oret gitu loh. Ada candidate talk 1 or 2 minutes. Jadi kita ada 1 menit untuk ngoret-ngoret, kasih poin-poin aja gitu kan tadi dari question itu. Kemudian 1 to 2 minutes to talk. Jadi kalau tadi di part 1 itu si examiner itu ikut bertanya, di part 2 ini dia nggak bertanya, tapi dia memberikan waktu, kemudian dijawab oleh kemudian digunakan untuk si kandidat ini tadi untuk explain 1 to 2 minutes full. Kemudian di task 3, examiner then ask the candidate 1 to 2 question on the same topic. Jadi di task part 3-nya itu kemudian ditanya. Pertanyaannya masih terkait dengan di part 2 tadi. Oke, speaking test, two-way discussion 4 to 5 minutes. Ya, seperti ini. Jadi ya, saya rasa nggak terlalu banyak. Ability to communicate opinion and information on everyday topic, experience, bla bla bla, ability to speak. Kadang di sini agak usil juga si examiner itu. Second, what kind of color do you like? Why do you like that color? Tell me the reason why you like that color. Why you don't like this one? Kayak gitu. Di improve sama dia nanti dari satu topik itu kemudian bisa di improve sama dia. Ini ya, speaking test criteria, fluency, jadi kelancarannya, talking at a natural rate, without causing too much effort for the listener. Jadi biasa aja gitu loh, ngomong, ya bawahnya relax aja, biasa aja kayak ngobrol sama teman, kayak gitu. Vocabulary range, grammatical range and accuracy, pronunciation. Okay. Alright. What makes IELTS and the bridge? Ya, itu. That's all I guess, guys, for IELTS registration. Gitu sih untuk introduction ya dari kami terkait dengan IELTS. Oke, silakan. If you have any more question, you can ask me, guys. Iya, tadi banyak banget Sir ini. Yang pertama dari Mr. Rilan. Terkait pemilihan kata ini ya, berarti writing ya Sir tadi. Diksi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, perbedaannya di mana ya Sir? Kelebihan dan kekurangannya. Lebih mungkin conjunction ya, lebih ke pemilihan diksi. Kebanyakan tuh sama ya Sir kalau nggak salah tuh. Kalau misalkan di bahasa Indonesia kita punya kata hubung, di bahasa Inggris pun ada seperti itu. Mungkin saya bisa jelasin lebih. Mbak Novi udah tahu itu anak Inggris education. Kalau saya kan fisika, physics student, so ini hanya. Tapi Sir yang udah pernah tes IELTS saya belum. Jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk penulisan, kalau poin-poinnya aja saya kasih tahu di poin. Memang ini ya buat habits, all about the habits. Mulai dari bukan hanya di writing saja sih, semuanya. Tapi memang ya kalau katakan let's say we have 10 people who will join the test or maybe who already join the test, 10 people. Di antara 10 orang ini ketika kita bertanya gini seperti ini. Mas, Mbak, di antara 4 ini gimana menurutmu tesnya yang tadi? Saya sih speaking sih oke gitu kan, senang gitu. I like speaking very much, tapi I'm a little bit struggling in reading seperti itu. Ada yang mungkin reading is very favourite. But speaking a little bit nervous because I have to meet with like foreigner. Okay, I never talked with like this before, so I have to meet in one time and then it is this test for me, which I have to pay for 3 million or something like that. Jadi ada beberapa, setiap partisipan pasti punya
tantangannya masing-masing. Mereka ada yang bilang reading itu susah, ada tapi bilang reading itu mudah. Ada yang bilang speaking itu kesenangannya dia, ada yang bilang speaking itu most challenging for him. Tetapi ketika kita bertanya about writing, almost 90%, almost 100% of them, they will say it's very challenging. Memang kalau untuk writing itu sangat-sangat challenge for every IELTS takers. Okay, even he come from English department, I must say something like that. Karena kami waktu di ITB belajar selama 6 bulan itu background-nya kan sangat banyak ya, maksudnya variatif banget ya, dari teman-teman yang dulunya memang di education, ada yang culture, yang bahkan udah ada yang living overseas, mereka yang SMA-nya di luar negeri, itu ya rata-rata writing itu it's quite challenge. Nah tapi memang kebiasaan lagi sih, memang untuk saat ini belum mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin belum langsung belajar gimana writingnya, kemudian bagaimana polanya, seharusnya kita bagaimana penulisannya, jadi terkesan mungkin agak gimana sih nanti bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Inggrisnya nanti seperti gimana. Semuanya itu nanti kalau misalkan udah dicoba sih, saya rasa sih nanti udah tahu lah flow-nya nanti seperti apa, apalagi Tax1 aja itu kan banyak sekali ya types-nya, tadi ada map, ada alur, ada flow, ada proses, ada grafik, line grafik, bisa table, bisa bar chart, ada pie chart, macam-macam seperti itu. Jadi saya rasa kalau misalkan teman-teman udah terbiasa, nanti udah nggak ini sih, nggak at least kalian bisa tahu lah flow-nya dulu, flow penulisannya udah enak, kalau udah ini sih. Jadi habit aja sih Mbak, nanti kalau misalkan udah ini akan tahu sendiri polanya. Karena nggak ada yang baku banget sih sebenarnya juga IELTS ini. Kayak gitu. Gitu aja ya, mungkin saya bisa bantu jawab seperti itu. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mr. Edi yang tanya tadi struktur gitu ya, udah terjawab. Nggak ada yang baku, tapi yang penting kalau nulis itu kan masalah gitu ya, terus bukan masalah juga sih, maksudnya introduction, terus kemudian isinya apa, baru kita simpulkan. At least 3 paragraf nih. Kalau tadi Mr. Rigor 2 gitu ya, udah bisa ya Mr. Oke. Terus boleh nih teman-teman kalau mau langsung ini ya, lewat ini ya, mic, bisa langsung raise hand, nanti bisa langsung speaking aja. Nah ini untuk tes ulangnya tadi bayar lagi ya, tentunya bayar lagi ya Sir. Kalau misalkan gagal di speaking gitu, misalkan kita tes lagi, kita mulai dari awal lagi gitu ya, Sir. Iya, jadi jadi kalau misalkan kalau misalkan kita nih gagal, misalkan katakan di reading, katakan ada someone ya gagal di reading, kemudian dia fokus, gue gagal nih di reading, bulan depan gue harus increase nih di reading, boleh sampai gagal lagi. Walaupun dia mungkin listeningnya, katakan nih ada 4 komponen, listening dia dapat 7, ya, reading dia dapat 7, writing dia dapat 6, giliran speaking dapat 5 atau 5,5, otomatis kan nggak lolos, walaupun nanti overallnya masih di atas 6,5 bahkan, tapi nggak lolos karena satu komponennya di bawah 6.0, kayak gitu, otomatis harus tes lagi dong. Jadi nanti concern di salah satunya, tapi jangan lupa dengan kemampuan lainnya. Ya, gitu ya. Jadi satu kali bayar untuk 1 kali kesempatan tes untuk setiap skill gitu ya. Nah, yes. Terus ini, gimana sih Sir caranya ngitung skornya? Gitu. Maksudnya, misalkan kita dapat itu mungkin nggak ada ya Sir, kayak bisa misalkan speaking bisa band-nya 6,5 seperti itu. Jadi ada gini, komposisi penilaian. Oke, kalau di reading dan writing kan udah jelas ya, at least itu 23 lah. 23 itu benar itu baru 6. 23 correct answer itu baru 6, 6.0 itu, 6.0 itu skornya. Ya, jadi kalian harus at least itu dapat di angka 26. 26 benar itu baru masih 6 lah, 6 atau 6,5 lah. Saya lupa ya, nanti ada ini. Sekitar itu sih.
untuk reading dan juga listening. Kalau untuk di writing, memang ya objektif ya, maksudnya dari examiner langsung yang menilai ya. Tapi at least kan di situ udah di announce ya poin-poinnya, seperti vocabulary-nya harus akurat, accuracy, kemudian dari cara penulisannya, main poinnya itu dapat, flow-nya itu jelas, kayak itu nggak redundant, nggak muter-muter gitu. Kalau nulis jelasin sesuatu ya saya rasa sih itu misi 6 lah. Kalau udah vocabnya udah bagus itu bahasa lah di atas 6. Kalau speaking so far kalau kamu nggak stuck ya, nggak stuck itu dalam artian sampai diem gitu lama nggak ngomong gitu, atau harus apa, at least ngomongnya lancar dan answer the question itu. Kadang dia ngomong panjang lebar tapi malah nggak jawab soal gitu, apa yang ditanya malah melintir kemana-mana ya gitu sih. Tapi kalau untuk speaking don't worry lah, karena apa namanya, mereka examiner itu pasti membuat si kandidat itu gimana biar merasa nyaman dulu di awal. Setelah nyaman kemudian dicecar. Iya. Ada ya. Next ya sir, dari Miss Siva ini lebih ke tips sih gitu. Tips untuk improve penulisan saya tadi udah terjawab ya sebenarnya ya. Lebih ke cara untuk self correction, misalkan kita udah nulis terus sebenarnya mungkin kita butuh mentor juga ya sir dalam hal ini gitu ya. Nggak hanya latihan menulis sendiri tapi juga butuh feedback. Iya, jadi di mana-mana belajar apapun itu kita butuh yang namanya guru. Kalau nggak bisa sesat kita. Begitu juga ya di dalam ilmu IELTS itu pun harus ada ini. Harus ada tempat kiblatnya belajarnya kayak gitu. Ya at least kalau teman-teman udah yakin dengan diri dan siap mengorbankan 3 juta ya monggo. Jadi pengen tanya ini, udah berapa sebelum kan dulu dari jurusan teknik gitu ya, terus memutuskan untuk belajar bahasa Inggris itu berapa bulan, berapa tahun mungkin ya? Saya 6 bulan. 6 bulan. Iya. Tapi emang udah punya basic gitu. I love English. I love English, but I hate grammar. But once I come into IELTS, oh my God, I say, wah, mau nggak mau kan gue harus menyesuaikan diri dong. Because somebody like when they learn about the grammar, it's already stuck in their mind. Yeah? You know, like learning about the tenses, you have to shed in your mind about the present, about the something in the future, something in the past. Ya biasanya, because tapi alhamdulillah, I mean, ya harus dijalani ya. Ya mungkin untuk Mbak Novi yang udah di jurusan bahasa Inggrisnya, grammar mah kecil gitu kan. IELTS writing task 1. Dia bilang 20 minutes. Enggak 20 minutes, 10 minutes, it's over. Tapi I mean ketika kita belajar IELTS itu memang kita harus belajar semuanya. Benar-benar English-nya benar-benar diuji gitu kan. Nah, makanya misalkan dalam speaking itu pasti semuanya akan ditanya, almost lah, saya nggak bilang pasti juga lah. 99% itu bakalan keluar itu simple past, ya, past, present, and future itu bakalan kita pakai gunakan semua, kayak gitu. Jadi kalau saya sih dulu, to be honest, I like English, I love English, and I study English by myself, autodidact ya, but I don't learn grammar, I hate grammar, I don't know why, but I just try to memorize vocabulary and just pergi nyari tuh siapa sih anak-anak bahasa Inggris ini ngomong sama gua gitu kan, pakai bahasa Inggris, ntar dia koreksi gua, nggak boleh tuh gitu, salah grammarnya, bodo amat, yang penting lu kan ngerti maksud gua. Tapi ketika masuk di dalam tes, it doesn't work, okay? You have to adapt, okay? Kecuali kalau tadi mau nyumbang 33 juta setiap bulan ya silahkan gitu kan. Gitu. Ya, oke. Satu pertanyaan terakhir, Sir. Mungkin langsung aja ya, teman-teman, satu kesempatan. Karena habis ini kita mau simulasi sih. Kalau ini ya, kalau simulasi kita bakalan take time banget ini jam 9. Jadi tadi yang teman-teman yang udah dikasih soal,
Itu dikerjakan santai aja tadi. Kan Oh, udah iya. dikerjakan reading sama listeningnya. Jadi mungkin malam ini nanti aku share terkait dengan listening aja ya, sederhana maksudnya overview-nya aja lagi, again and again overview ya, karena kita nggak bisa masuk terlalu detail ini. Oke, baik. Ini ya, Oke. masih ada yang nanya nih di kolomnya. Bang Yugor, IELTS test preparation dibandingkan dengan tes IELTS sesungguhnya, itu tingkat kesulitannya seberapa jauh perbedaannya? MF, who is MF? Wait. Baterai bawah. IELTS preparation dibandingkan dengan IELTS sesungguhnya. Oh, ada IELTS sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Jadi sebenarnya sih apa namanya, IELTS preparation itu kan artinya ini sih Mas. Ini Mas apa Mbak si MF nih? Oke lah, whatever ya. Jadi IELTS preparation itu kan sebenarnya persiapan IELTS gitu loh. Ya belajarnya. Kalau dengan tes IELTS sesungguhnya mungkin dimaksud dengan real test ya. Ya kalau belajar ya kita belajar, kita masih bisa mengoreksi di mana kurangnya, kita masih bisa lihat perbandingan nanti. Oh kita udah jawab listening, kita cek, ayo cek bersama nih. Benar berapa kita? Gitu kan? Oh ternyata kita benarnya masih 10, masih 20, wah masih kurang nih, harus dikejar nih. Oh tadi jawaban sounds-nya di nomor 5 section 1 1 sampai 5 kayaknya kurang jelas deh, apa ya tadi ya, ngomongnya kayaknya terlalu cepat deh. Coba di slow down dikit. Nah, itu kalau di preparation ya gitu, kita masih bisa ya belajar lah, pelatihan kan. Tapi kalau di real test ya once join the test ya harus ini sih. Enggak ada seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi bukan tingkat kesulitannya enggak, maksudnya sama aja IELTS, cuman kan kita lebih relax aja kalau belajar sama bukan di real test. Oke. Oke, next. Kalau nggak ada lagi, berarti ini ya, Sir. Overview listening. Kalau ini ada ya, Mela ya, Mela, boleh rekomend source untuk belajar IELTS? Banyak sih, Oh iya, Mbak Mela. Sekarang mah banyak, bisa Collins, bisa Cambridge, banyak pokoknya. Kalau misalkan di YouTube juga udah banyak, tapi again kita baiknya ada yang dampingi sih belajarnya, at least dari orang yang udah pernah ngambil tes. Dan pintar-pintar untuk mencari guru, karena kadang kalau kita salah ya pengalaman pahit yang selalu disampaikan ke kita ya juga bisa terhipnotis nanti. Bahwa alam bawah sadar kita bahwasanya IELTS itu kayak Dracula aja. You know, IELTS is not, bukannya underestimate, tapi ini memang challenging. Tapi ketika kalian datang di kampus itu most challenging than IELTS. Oke, ini hanya the gate. Oke, you just try to open the gate. Once you come to university, you will find real life. Seperti itu. Jadi enjoy the process. Oke, enjoy the process. Pengalamannya Om, pengalaman apa? Makan cendol. Pengalaman, aku ya sedih nanti, kita nangis bareng nanti. I already takes more than, jadi karena kita dulu awal di LPDP ya, kita ada di facilitate twice untuk di apa namanya dari LPDP-nya. Kemudian waktu itu saya dapat dari Australia, dari ANU, Australia National University, itu dapat 1 kali juga. Pokoknya banyak peluang ya. Jadi alhamdulillah saya dapat 3 kali tes itu gratis semuanya. Gratis semuanya. Itu ada caranya lah. Banyak-banyak tahajud kayaknya harus biar dapat tuh. But need IELTS first before enter university. Kalau nggak mau butuh IELTS, Mbak, tabung yang banyak, jalan-jalan, beli tiket, paspor, dah. Hang out. Itu. Aku share dulu ya, kayaknya kita butuh sharing untuk ini ya, masuk di overview untuk wait. Jadi ini kayaknya aku juga agak gini ya, buka apa namanya, biar kalian bisa dengar jelas nih kalau audionya. Santai ya. Saya tahu kalian mungkin lelah hari ini ya. Saya juga akhir tahun, jadi kami di sini stock up nih. Ini lumayan. Kita sambil coba. Oke. Dan di samping
Oke. Masih, are you here bro? Semuanya masih di sini ya? Kan gue baca dari tadi tersendiri. Yes. Semuanya masih ya? Yes, sir. Oke. Yes, Sir. yes. 20. Ini gue lihat di sini 121 ya, jangan-jangan 100-nya udah tidur. Enggak ya? Tapi Sangat ya, jangan-jangan udah ada yang mimpi sampai Australia ini. kasih emo terbaik teman-teman semua kalau Oke guys, thank you. Enjoy ya, kalian kalau belajar IELTS jangan dibawa serius ya, maksudnya jangan terlalu tegang lah. Nanti clear nanti jawabnya. Nah, gini teman-temanku semuanya. Aku buka nih contoh ya. Aku buka ini. Di contohnya lah, yang tadi kalian buka dah, yang kalian punya tuh kan, di situ kan ada itu. Ini salah satu source-nya. Tadi siapa namanya? Source. Nah, jelas nggak sih? Jelas kan? baru loading, sir. Belum Baru terbuka. loading. Apakah sudah jelas, pemirsa? Belum. Banyak zikir dulu, Mbak, biar jelas masa depannya. Udah jelas belum nih? Belum kebuka, Miss. Wow. Masih Kalian enggak, maksudnya di screen-nya yang sama deh, Sir. di screen-nya kelihatan kan? Ini kelihatannya nama-nama file doang, sir. Belum terbuka PDF-nya. Bukan ya. Sorry. Kayaknya belum diklik deh, Miss. I'm sorry. Aku harus Bentar ya. Mungkinkah seperti ini caranya? Kelihatan nggak? Yaps. Ya, jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Sir. Jelas. Thank you ya, jelas. Seperti masa depan teman-teman semuanya, insya Allah jelas. Amin ya Allah. Nah, gini guys. Jadi contoh tuh yang teman-teman lihat sekarang. Oke, itu kita ngambil dari Cambridge. Determine travel agency or information. Nah, kalau kalian buka di situ, ya ini saya bilang tadi untuk section 1, untuk listening kalian ada task 1 ya. Ada section 1, section 2, oke, section 3, and section 4, oke. Dan kalian bisa lihat di sini type of question ya. Jadi dia mulai dari short answer, kemudian ada multiple choice, ada fill the blank, oke, kemudian ada seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, kalian kalau lihat ya, contoh nih, gue kasih contoh di section 3. Section 1. Section 1 ini biasanya dia nggak terlalu cepat. Kalian bisa kan buka di audio kalian di sana masing-masing ya. Itu kan dia nggak terlalu cepat itu. Itu belum masih normal gitu loh kalau bahasanya ya. Masih normal aja dia flow-nya. Dan dia dibagi biasanya. Section 1 itu misalkan di sini 1 sampai 4. Nanti kemudian dia lanjut 5 sampai 6. Lanjut lagi 7 sampai 10. Masih dia di split ya kan? Masih di section 1 tapi dia di split. Ya, jadi kita bisa concern gitu loh. Satu kali dia ngomong itu artinya 1 sampai nomor 4. Ngomong kedua lagi audionya berarti 5 sampai 6. Ngomong ketiga lagi 7 sampai 10 gitu loh. Tapi mulai masuk di section 2 itu udah mulai panjang. Baik, lihat sini. 11 sampai 19. Kok ada audionya enggak sih? Bentar ya. Kita tes. Ini tes 1 ya. Kalian kalau aku buka gini jelas enggak sih suaranya? Cambridge IELTS 5 by University of Jelas, Cambridge ESOL Examinations. Published by Cambridge University Press. This recording is copyright. CD1. Test 1. You will hear a number of different recordings and Nah, mulai dari sini udah sama dengan real test.
Kayak gitu kan. Mulai dari sini realitasnya juga seperti You'll ini. have to answer questions on what you hear. Oke. There will be time for you to read the instructions and questions, and you'll have a chance to check your work. Nah, itu kalian punya waktu untuk membaca soal ya, dan kemudian kalian bisa cek nanti untuk berapa menit. All recordings will be played once only. Semuanya hanya sekali. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Oke, saya agak percepat ya. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel consultant and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Oke, first you have some time to look at question 1 to 4. Jadi kalian punya waktu untuk melihat 1 sampai nomor 4. Itu kan jelas ya di situ instruksinya ya. Wait, ini yang di show, teman-teman lihat di screen-nya masih di soal kan ya? Section 2, sir. Oh, I'm sorry, wait. Bentar ya. Mohon sabar. Ini dia. Nah, seperti ini. Oke. Tadi kan you have some time to look at question 1 to 4. Kalian bisa dengar jelas nggak? Again, ada yang nggak jelas audionya? Jelas ya. Kalau gitu, kalau jelas, coba kalian dicoba untuk dijawab ya, 1 sampai 4 ya. Semuanya sekarang 1 sampai 4. Tolong dilihat questionnya, kemudian try to answer the question, oke? Okay? Okay, everybody. Aku mulai ya. Iya, sir. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good afternoon, Dreamtime Travel. How can I help you? Oh, hello. I'm interested in the holidays you offer along the coast near here. Yes, we operate several tours up the coast. Where in particular did you want to go? Well, I like the sound of the holiday that mentioned Wales. Was it whale watching? Oh, that's our whale watch experience. It's very popular, and it's based in a lovely little town with nice beaches. The holiday is called Whale Watch Experience. So Whale Watch Experience has been written on the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Oke, tadi itu contoh ya. Tadi itu masih contoh, sekarang baru dia akan mulai untuk pertanyaan 1 sampai 4. Nah, teman-teman masih punya waktu untuk mulai 1 sampai 4, kemudian nanti dia langsung masuk untuk questionnya sambil jalan. Good afternoon, Dreamtime Travel. How can I help you? Oh, hello. I'm interested in the holidays you offer along the coast near here. Yes, we operate several tours up the coast. Where in particular did you want to go? Well, I like the sound of the holiday that mentioned Wales. Was it whale watching? Oh, that's our whale watch experience. It's very popular, and it's based in a lovely little town with nice beaches. Oh, right. And how long does it last? It's 2 days, and that includes 4 hours travel time each way from here. Good. I don't want to be away any longer than that. So, is that by coach? Actually, it's by minibus. We like to keep those tours small and personal, so we don't take a whole coach load of people. In fact, we only take up to 15 people on this tour, although we do run it with just 12 or 13. Oh, right. So, do you run these tours often? Well, it depends on the time of year. Of course, in peak times, like the summer holidays, we do them every weekend. But at the moment, it's usually once a month at most. And when is
going? Let me see. There's one in 3 weeks' time, which is April the 18th. And then we don't have another one until June the 2nd. All right. And is April a good time to go? Pretty good. Though the really good time is later in the year. I have to say, though, that the whale sighting is only one of the many things offered. Really? Yes, the hotel itself where you stay has great facilities. It's called the Palisades. The Paris what? No, it's actually the Palisades. Pallissades. It's right on the main beach there. Oh, I see. All of the rooms have nice views, and the food is really good there too. Oh, right. Oke, dapat nggak jawabannya? Kira-kira Dapat. ada berapa orang yang nggak dapat? Dapat. Minibus people, 15 people. Palisade. Nomor 3 nggak dapat ya. Next to date. Ada lagi? Minibus benar, 15 people. Minibus 15 April. 18 no. Oke. Minibus ya. Ada one words, ada yang two words. Itu one words ya, minibus ya. 15 April. 3. Palisade ini ya, spellingnya harus benar-benar diperhatikan. Spelling harus benar-benar diperhatikan. Bahkan kurang satu huruf pun, ada yang S, ada yang nggak S, itu pun salah. Oke. Oke, penulisannya. Oke. Oke, yang lain? Palisades. Yes, Palisades. Oke. Minibus, yes. No by minibus, only minibus. 15 people, April 18, Palisades, yes. Oke, lumayan. So far, so good. Minibus, 15 people. 2nd June. Ada yang dapat langsung nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 4, sorry. Ini bus, 15. 15 people. Oke, overall seperti itu ya. Untuk listening, maaf ya, saya nggak bisa baca semuanya. Jadi, minibus, 15 ya Palisade. Jadi ada spellingnya seperti itu juga harus diperhatikan lah. Itu baru di section 1 tapi nomor 1 sampai 4. Dia belum masuk lagi nanti di sini ya 5 sampai 6. Nanti teman-teman di ini sendirilah dicoba, kan udah ada audionya di sana ya. Tapi yang saya pengen share di sini adalah satu ya. Karena ini kita nanti kan listening kan 1 pertemuan saja ya. Saat ini nanti ke depan kan kita 3 pertemuan itu udah masing-masing komponen itu. Dan ini udah jam 9 nanti. Jadi yang pertama ya, ketika kita mempunyai waktu untuk melihat question 1 sampai 4, itu lihat langsung poin-poinnya, apa yang dimaksud type of transportation. Perhatikan apa ya. Nah, di sini kira-kira apa? Oh, ini berarti kan apa ini transportasi apa yang akan digunakan gitu kan. Kita udah harus bayangan dari awal gitu. Kemudian maksimum group size ya, maksimum berarti di sini angka dia. Ya, next to date ini kan tadi ada 2 tanggal yang disebutin, tapi kan next to date artinya kan ada nanti yang setelahnya lebih cepat karena bisa memungkinkan dia menjawab pada beberapa tanggal. Hotel name itu ya seperti tadi di spelling P, A, I dan lain-lain dan seterusnya. Seperti itu ya. Begitu juga nanti di sini kita harus tahu ini ada fishing trip ya, karena nanti dikasih spend time to see 5 to 6 ya. Nah, dalam setiap ini 4 section ini, section 1 ini adalah peluang kita untuk semua memiliki peluang. Tapi 1 sampai 10 ini benar-benar dimanfaatkan untuk meraih skor correct answer-nya harus benar-benar dijaga di sini. Karena apa? Nanti di section 2-nya itu bakalan lebih panjang. Tadi di sini 1 sampai 4 di split 5 6 lagi 2, 7 sampai 10 lagi di split sini udah lihat. 11 langsung lari sampai 19. 20 cuma 1. Oke. Kayak gitu. Section 3 dibagi seperti ini.
Apalagi di section 4 pasti akan lebih panjang, 31 sampai 35, 36 sampai 40, tapi dia lebih complicated tentunya di sini karena ngomongnya nanti kemana-mana. Kita nggak bisa nanti dia nggak ngomong langsung mendikte dari research indicate that many women only think about their financial future when bla 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 bla. Pasti dia akan menggunakan bahasa-bahasa lain nantinya di sini. Dia menggunakan bahasa tapi arahnya itu nanti maksudnya sama, dan itu yang kita harus paham dengan maksudnya dari speaker itu tadi. Any question sampai sini dulu? Saya rasa sih overallnya seperti itulah untuk listening, nggak terlalu ini. Sisanya ya butuh praktis ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Mungkin Mr. Bayu udah open mic, mau tanya kah? Mr. Bayu Febri Liandika. Okay, sure. Okay, sir. Apakah terdengar? Yoi. Ya. Saya mau nanya, sir. Pengalaman saya ketika mengikuti IELTS, apalagi untuk part 3 sama part 4-nya itu, sir. Itu kan yang sering bilang tadi sangat complicated gitu. Bahkan ketika saya tandain gitu kata-kata kuncinya sering miss gitu, sir. Sering miss karena memang dia nyambung semua. Kadang saya nggak tahu tuh apakah masih menerangkan di misalnya di nomor 17 tiba-tiba ternyata dia udah sampai ke nomor 19 sehingga miss banyak gitu, sir. Nah, kalau menurut saya itu gimana cara mengatasinya, dan pengalaman saya sendiri gimana supaya mengatasi masalah itu, sir? Oke. Namanya siapa, Mas? Bayu, sir. Mr. Bayu. How long have you been learning IELTS? Udah berapa Sorry, lama, sir? Mas? Untuk IELTS preparation-nya udah berapa lama? Sebenarnya otodidak, sir. Kurang lebih udah 3 bulan. Otodidak ya? Yes, sir. Oke, otodidak. Oke, I don't know ya otodidak seberapa intens ya. Cuman memang ini again habit ya. Jadi kalau untuk listening memang riskan banget sih. Riskan banget ketika kita tidak mengikuti, tidak paham udah sampai mana ini dia ngomong. Seperti misalkan gini kan, nomor 1 sampai 19 lah. Kita masih di sini muter-muter nungguin ini, tiba-tiba dia udah di sini ngomongnya. Kita baru di sini, kita kadang kira-kiranya di sini, malah dia masih di sini kayak gitu. Jadi yang pertama ada banyak cara ya, dan cara orang itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang mungkin si A cocok buat si B, kadang si B-nya nggak cocok buat si A. Nah, tapi yang pertama Mas ya, kalau kami dulu sering-sering dengar podcast. Ya, English podcast itu dengarlah. Kayak gitu, bahkan kalau kami waktu ada di Pare itu ada kita nulis gitu loh. Sampai dia tulis itu dia ngomong itu sampai kita nulis apa yang lagi dia ngomongin. Nonton movie ya, English movie without subtitle. Dan kita pasang telinga kita itu benar-benar untuk dengerin. Jadi memang banyak cara, dan masing-masing cara pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan tidak bisa juga kita pastikan itu cocok untuk setiap orang. Tapi cara-cara seperti itu saya rasa cukup membantu, karena kalau sudah kita terbiasa untuk mendengarkan seperti itu, baru nanti di IELTS itu pun kita bisa ikut flow-nya. Oh, dia lagi ngomongin ini, oh dia lagi ngomongin ini. Seperti itu sih, Mas. Dan memang tetap ya kita kembali pada poin-poin setiap nomor ini, kita tahu dia lagi ngomongin apa nanti sampai di sini ya. Misalkan sini kan table ini. Ini kan kita lihat ada good point, problem, pendik, ya kan? Apa nih kira-kira di sini nih? Nah, kalau kita nggak tahu pendiknya apa ya, coba deh ya. Dia biasanya emphasize. Ya biasanya di-emphasize, ditekan, ada penekanan di situ untuk ini. Nah, sama apalagi seperti ini nih. Kalau di sini mungkin lah, insya Allah nanti masih bisa di ini ya. Apa namanya? Dia biasanya gini ya, 31 ke 32 itu biasanya ada apa? Ada intonasi. Kita bisa melihat intonasinya itu setiap pindah nomor itu biasanya ada sedikit berbeda. Oke, dari dia agak semangat ngomong jelasin sesuatu, kemudian dia tiba-tiba ada untuk menyelesaikan omongannya itu, kemudian pindah ke poin-poin selanjutnya, itu biasanya ada sedikit di situ, ada gap intonation di situ.
Tapi again kita nggak bisa menjadikan itu sebagai standar ya, kembali lagi memang pemahaman yang akan benar-benar diuji di sini. Jadi pertama dari pemahaman soalnya, pertama banget mulai dari tadi training kita dulu di awal, habit kita seperti apa, kemudian masuk di pemahaman soal, ya kemudian konsentrasi. Kadang kita listening itu ngayal gitu, menghayal gitu loh. Udah dengar ternyata pemikiran kita lari kemana-mana gitu, bisa terjadi seperti itu. Ya, dan teman-teman yang biasanya ngambil air kan sering terjadi seperti itu. Jadi konsentrasi, harus benar-benar konsentrasi lah untuk benar-benar ikut tes. Ya, itu mungkin konsentrasinya bisa dipengaruhi dari hari-hari sebelum kita mengambil tes itu harus gimana. Ya kan nggak usah terlalu. Biasanya sih kita kalau udah 1 hari sebelum tes udah nggak usah pegang buku dah. Lo mendingan ya udahlah. Bismillah dah apa yang besok ini. Bukannya nggak mau suruh belajar ya, tapi udah kita belajarnya udah sebelum-sebelumnya. Dan memang harus intens, benar-benar harus intensif. Kalau kita memang ada self study, harus benar-benar komitmen itu. Kita biasanya kalau listening, kalau saya sama teman-teman dulu di Bandung itu apa kita biasa sebutin sebagai ritual wajib ya. Sebelum kita belajar writing, belum belajar speaking, sebelum belajar apa, listening itu ritual wajib. Pada subuh misalkan itu harus listening dulu, karena dia nggak banyak ngambil waktu sih listening itu. Listening dulu biasa-biasa, kemudian apa namanya? Coba nih, apa ya tadi ngomongnya ya? Ulang lagi kayak gitu. Kemudian biasanya sama teman-teman bisa sharing pengalaman kayak gitu. Gitu sih Mas, kurang lebihnya seperti itulah saya rasa. Thank you, Mr. Ya, you're very welcome. Semoga membantu ya Mas. Semoga kamu dapat skor yang much enough. Amin, ya Allah. Ada lagi? Udah 9:30. Saya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Silakan Ya, Pak. Kalau di IELTS yang sesungguhnya tuh boleh nggak Sir kita kasih notes di ini apa namanya lembar soal kita? Apa dulu? Apa dulu nih? Kan ada 4 itu. Apa dulu? Writing, apa Sir? Reading nih maksudnya. Reading nggak apa-apa. Sama listening. Listening nggak apa-apa. Listening itu bahkan kan kita jawabnya di lembar soal. Jawabnya di lembar soal dulu, nanti ada 10 minutes left, itu kita pindah transfer answer the question itu. Transfer question, transfer jawaban ke answer sheet-nya tadi. Kayak gitu. Tapi kalau di reading langsung jawab di soal. Langsung jawab di soal, astagfirullahaladzim. Langsung jawab di lembar jawaban. Kalau di listening listening kita boleh menjawab di lembar soal, kemudian nanti di akhir kita bisa pindah 10 minutes untuk pindah jawaban. Tapi kalau di reading jawab langsung di lembar jawaban. Nggak ada waktu seperti di listening untuk pindah jawaban waktu disisihkan itu nggak ada. Gitu. Ada lagi yang lain? Oke, silakan teman-teman. Masih bertahan 100 orang. Ini dari berbagai negara, Sir. Kayaknya mau pada ngambil IELTS. Tapi kayaknya nggak semua negara bisa pakai IELTS, ya, Sir. Misal USA kayak gitu, terus Jepang, itu nggak wajib IELTS juga. Tapi nggak menutup kemungkinan itu dibutuhkan. Tapi gini, Mbak, maksudnya gini. Memang tidak semuanya, tapi kalau udah bisa IELTS semuanya bisa masuk gitu. Ya. Kalau kita pakai misalkan pengen ke Jepang, kemudian kejarnya TOEFL aja, ya kalau lolos ke situ. Gitu. Maksudnya kalau TOEFL terbatas, kalau IELTS terbuka untuk semua gitu. Itu aja sih. Itu ya. Udah dapat jawabannya kenapa IELTS gitu ya. Ya, IELTS semuanya bisa masuk. Kenapa IELTS ya? Karena kebanyakan untuk minta dari kampusnya. IELTS semuanya bisa masuk. Yes, masuk kecuali mungkin ke ini ya. Emirates Arab mungkin. Oh, ada sih kalau kampus kayak King Saud, Al-Azhar itu mintanya IELTS juga. Kecuali kalau jurusannya bahasa Arab, Mbak. Ya, itu mungkin mintanya bahasa Arab. Sorry, Sir, kalau tadi speaking test boleh taking notes? Iya, ada di sesi yang part 2-nya boleh. Part 2 speaking test boleh. Dan memang wajib. Kayak gitu. Kita akan dikasih waktu 1 menit buat
buat note gitu kan. Kemudian nanti dikasih 1-2 menit untuk ngomong. Nah, 1-2 menit ngomong ini memang harus kita feeling, waktunya harus benar-benar kita atur gitu, biar semua dari pertanyaan itu benar-benar bisa terjawab. Jangan sampai kita terfokus dalam satu pertanyaan. Biasanya kan 4 pertanyaan tuh di situ. Nah, jangan sampai terfokus sampai dari satu pertanyaan, akhirnya pertanyaan lain tidak terjawab, waktunya habis, jangan. Again ya, habits. Nah, kalau speaking tuh ada 3 ya, Sir. Yang pertama tuh langsung direct gitu kan, nggak bisa taking notes juga ya. Ya, 1 dan 3 direct kan. Ya. Yang kedua nih yang boleh taking notes. Yes. Kalau misalkan kita ragu sama jawaban kita di listening ya, itu apakah kita kosongi atau jawab asal, Sir? Jawab dong, jawab, jangan sampai nggak dijawab. Karena kalau walaupun kita jawab salah, dia nggak bakalan potong skor, itu nggak ada. Yang dihitung adalah jawaban yang benar itu aja. Jadi tetap dijawab. Jangan sampai nggak jawab. Sedangkan right listening-nya masih jalan bagaimana? Ragu, jawab. Ya, Bismillah, dah. Jawab. Jangan sampai kosong, Mbak. Apalagi hatinya. Nah, jangan. Oke. Ada lagi yang lain? Yuk, masih 5 menit lagi ya, teman-teman. Oke. Udah. Udah cukup, teman-teman? Cukup. Silakan. Kayak cukup ya. Cukup ya. Kalau udah, kita ini ya closing. Mungkin ada sesi ini dulu, pengumuman terkait setelah ini. Dari IELTS ID menyampaikan untuk selanjutnya, karena kita ada 3 kali pertemuan lagi ya, Sir. Yes. Oke, jadi Mas Ufwan, ada nggak Mas Ufwan? Masih. Oh ya, kita juga udah share Google Classroom ya, untuk teman-teman di sana bisa akses materi dan juga link-link yang nantinya misalkan kayak pertemuan malam ini gitu, kita nanti share di Google Classroom-nya gitu. Sudah bisa diakses buat teman-teman semua. Terus jangan lupa buat teman-teman juga mengisi presensi yang tadi sudah di-share panitia. Oke. Kalau udah ada closing statement dari Mr. Yugor. Yes, jadi teman-teman, kalau misalkan memang benar-benar sudah punya niat yang kuat untuk belajar IELTS, punya impian untuk belajar ke luar negeri, ya alhamdulillah niatnya ini harus diimbangi dengan mental dan juga harus siap untuk ya belajar ya lebih karena mungkin ini waktunya teman-teman untuk naik kelas lah. Jadi harus menyesuaikan kayak gitu, karena sekali lagi IELTS-nya hanya untuk awal saja, tapi real life at university itu nanti teman-teman dapat ketika di kampus nanti. Dan semoga dalam perjuangan teman-teman nanti jangan sampai cepat putus asa atau saya nggak bisa, saya gini, jangan. Insya Allah ya, kalau kalian berjuang kalian juga bisa gitu, untuk dapat beasiswanya, untuk dapat skor IELTS-nya. Oke, thank you. Oke, thank you, Sir. Oke, teman-teman jangan live dulu ya, kita dokumentasi gitu. Nanti masalah ya, pakai laptop ya. Bisa bantu untuk dokumentasi. Ada berapa slide masalah di situ? Ada 5 slide. Kayak teman-teman mungkin bisa dinyalakan ya. Oke, terima kasih Afi. Bisa dinyalakan semua cam-nya yang bisa ya, dipersilakan. Kita tunggu sampai 5 detik. 1, 2, yang slide kedua masih banyak. Slide ketiga sama sekali belum. Ayo, slide keempat juga belum. Dari penghujung, ayo mari. 4, 5. Baik ya.
pakai pose terbaiknya, pakai gaya terbaiknya dipersilahkan. Kita sesi foto yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Slide kedua. Oke. Slide ketiga masih kosong. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sip. Udah masalah. Udah, Mas- kembali lagi ke Afi. Oke, baik. Ya, terima kasih Mr. Yugor, terus Puan dari IELTS. Iya. Dan juga teman-teman semua. Ya Allah, dan maaf dan. Iya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Yugor semua bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan kita bisa semangat untuk konsisten latihannya gitu ya, latihan baik itu otodidak maupun nanti teman-teman berkesempatan buat cari mentor gitu setelah mungkin salah 1 bulan ini kan nggak cukup gitu ya buat teman-teman belajar, nanti mempersiapkan lagi seperti itu. Terus kemudian jangan lupa buat the next agenda gitu ya, di hari Rabu tanggal 5 gitu ya, kita ada technical meeting peserta gitu ya. Nanti jangan lupa untuk teman-teman hadir di agenda itu, karena akan kita sounding beberapa ketentuan-ketentuan gitu ya terkait teman-teman coaching selama 3 bulan ke depan gitu. Itu dari saya selaku MC ya. Terus ini tadi jangan lupa untuk absensinya gitu ya, teman-teman bisa mengisi itu. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.